Ini adalah template project management yang aku bikin di Google Sheet. Template ini tentunya untuk mempermudah koordinasi dan kolaborasi antar tim dalam dunia kerja. Aku bakal coba nunjukin dalam template ini ada fitur apa saja dan bagaimana tahap penggunaan ketika pertama kali menggunakan template ini. Template Google Sheet ini sendiri terdiri dari beberapa sheet, mulai dari sheet dashboard, lalu juga ada sheet project, lalu juga ada timeline, sheet kalender, dan juga sheet monthly task tracker. Jadi ini adalah 5 sheet utama yang ada di dalam template kolaboratif project management ini. Kalau dicek secara keseluruhan, template ini sendiri sebenarnya isinya ada 16 sheet, tapi sebenarnya sheet utamanya itu ada 5 sheet yang sudah tadi saya sebutkan. Sementara untuk sheet bulanan dari Januari sampai Desember itu isinya kurang lebih sama untuk mencatat task bulanan dari masing-masing tim member dalam sebuah project yang dijalankan. Kalau kamu adalah seorang project manager atau lead dalam sebuah tim gitu ya, maka tahap pertama yang dilakukan ketika menggunakan template ini adalah tentunya menyesuaikan beberapa pengaturan yang ada di sheet setup yang ada di paling ujung. Jadi nanti di sini kalian bisa mengisi beberapa data seperti nama project manager, lalu juga nama-nama dari member yang ada di dalam tim kerja seperti itu. Saya akan coba kasih contoh untuk mengganti nama project manager dan menambahkan satu nama member. Misalnya project manajernya namanya adalah Andre, lalu member dalam tim adalah Taulani. Oke, nanti nama project manager dan nama member ini bakal otomatis menyesuaikan ke semua sheet yang ada di sini. Misalnya ini sudah keganti, namanya sudah ada Taulani, lalu juga di sheet project untuk leadnya sudah muncul nama Andre seperti itu. Nah, ketika sudah melakukan penyesuaian, nantinya teman-teman dari project manager atau lead bisa bergeser ke sheet project. Sheet project ini adalah tempat di mana teman-teman dapat membuat daftar dari project-project yang ingin dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya ini saya udah buat beberapa contoh project-project yang dijalankan dalam kurun waktu setahun. Jadi nanti setelah dibuatkan list project di sini, teman-teman bisa bergeser ke sheet timeline di mana teman-teman bisa melihat project yang sudah diisi atau yang sudah dibuat itu timelinenya seperti apa, maka otomatis muncul di sini. Nah, saya bakal coba tambahkan satu project baru biar teman-teman ada gambaran. Misalnya ini saya coba tambahkan project di nomor 16. Saya coba tambahkan project influencer marketing plan 2025. Nanti bagian project brief ini bisa dibuat dalam bentuk deskripsi singkat maupun sebuah attachment ke dokumen lainnya, itu bisa dilakukan. Lalu teman-teman bisa set prioritas projectnya di sini, lalu diatur tanggal mulai dan tanggal selesainya. Misalnya saya mau mulai bikin planning untuk influencer marketing itu di awal Desember sampai akhir Desember mungkin ya. Nanti projectnya ini bakal otomatis masuk ke timeline yang ada di bagian sini. Nah, ini sudah muncul project yang tadi sudah kita tambahkan di sheet project. Lalu selanjutnya data-data yang ada di sheet project ini bisa jadi referensi gitu ya, atau bisa jadi pilihan ketika nantinya anggota tim dalam project teman-teman mulai mengerjakan tugasnya. Misalnya nantinya di bulan Desember ada satu orang yang sudah mulai mengerjakan project terkait dengan influencer marketing tadi, misalnya listing influencer marketing. Lalu di bagian project ini tim membernya tinggal memilih nama project yang sudah kita tambahkan tadi di sheet project biar nantinya relevan dengan task yang akan ditampilkan di dashboard, bakal muncul di sini. Lalu PIC-nya bisa diganti nama si Taulani, lalu tadi deadline-nya adalah 31 Desember. Nanti ini statusnya bisa disesuaikan dengan anggota tim member, status pekerjaannya apakah sedang dipekerjakan atau sudah selesai atau last track seperti itu. Nah, jika sudah ada tim member yang menambahkan task yang relevan dengan project yang sudah ada di sheet project tadi, maka sebagai project manager atau lead gitu ya, teman-teman bisa melihat ada berapa sih task yang relevan atau pekerjaan yang relate dengan project yang sudah ditambahkan. Misalnya tadi untuk influencer marketing gitu ya, kita sudah tambahkan projectnya, lalu juga sudah ada detailnya. Lalu di sini bakal otomatis muncul gitu ya, ada berapa task atau pekerjaan yang sudah diselesaikan yang relate dengan project influencer marketing ini. Nah, ini statusnya masih 0 task dari total satu project, karena tadinya project sudah ditambahkan di bulan Desember ini statusnya masih dalam pekerjaan gitu ya, dalam pengerjaan. Nah, kalau ini statusnya kita ganti jadi complete, nanti untuk di sheet projectnya bakal otomatis menyesuaikan kalau pekerjaan yang relate dengan project influencer marketing ini sudah selesai seperti itu. Untuk mempermudah para project manager atau tim leader dalam sebuah perusahaan, ini ada juga sebuah dashboard yang harusnya
sangat mempermudah dan mempercepat gitu ya melihat data-data terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Misalnya kita bisa coba loncat ke bulan Desember, karena tadi kita sudah kasih contoh di bulan Desember. Ini di bulan Desember disebutkan ada 3 project. Kita coba cek di sheet project apakah benar di bulan Desember ada 3 project. Ya benar, jadi project ini bakal ditampilkan ke sheet dashboard dan disaring berdasarkan tanggal mulai dan tanggal selesainya. Jadi kalau project ini selesainya di tanggal 15 Desember, ini termasuk dalam project Desember juga, dan begitu juga untuk project yang ini jika selesai dalam 31 Desember maka juga termasuk dalam project bulan Desember. Jadi dashboard ini teman-teman bisa dengan mudah memfilter project apa saja yang sedang berjalan di bulan yang dipilih dan ada berapa task yang dikerjakan, lalu yang sudah selesai ada berapa, nama-nama member atau PIC yang mengerjakan tasknya ada siapa saja. Lalu bagian bawah sini teman-teman juga bisa lihat gitu ya project yang sudah berjalan berikut progress barnya. Jadi nanti kalau ada task lain yang terkait dengan project influencer marketing ini, terus di sini berubah jadi 2 dan ternyata yang sudah selesai jadi 1, maka progresnya akan jadi 50% karena ada 1 task yang selesai dari total 2 task gitu. Nah, lalu di bagian bawah ini detail masing-masing team member yang sedang mengerjakan masing-masing tasknya yang relevan dengan project yang sedang berjalan dengan bulan yang dipilih pada bagian atas ini. Lalu nanti semua detailnya akan muncul di sini. Tidak cuma itu, untuk task overview ini teman-teman juga bisa filter menggunakan nama si member dan status si projectnya, karena ini cuma ada 1 task di bulan Desember. Jadi kita coba contohkan dengan bulan lainnya. Misalnya dengan bulan Januari ini ada cukup banyak task di bulan Januari. Misalnya saya pengen fokus ngeliatin si member nomor 4 sedang ngerjain apa aja gitu ya di bulan Januari. Nah, ini bakal muncul si member nomor 4 sedang ngerjain task nomor 4, nomor 7, 10, 11, dan 16. Ini bisa juga difilter berdasarkan status pekerjaannya. Nah, di sini bisa langsung kelihatan gitu ya kalau ada task 2 dan task 6 ini lost track yang sedang dikerjakan oleh member nomor 2 dan 3. Ada begitu banyak filter yang bisa dikombinasikan. Misalnya ini juga bisa diatur menjadi statusnya in progress, atau di sini bisa ditambahkan sekalian member nomor 4 sedang ngerjain apa sih yang sedang berjalan. Jadi ini juga bisa difilter berdasarkan nama member, berdasarkan status pekerjaan, dan berdasarkan bulan yang sedang ditentukan seperti itu. Selain sheet dashboard, teman-teman dari tim project manager juga bisa melihat kalender deadline berdasarkan bulan yang sedang ingin dilihat seperti itu. Misalnya tadi saya sudah kasih contoh untuk bulan Desember, kita coba ganti bulan menjadi Desember. Jadi di bulan Desember tadi ada deadline di tanggal 31 Desember untuk menyelesaikan project influencer marketing, dan detailnya bakal muncul otomatis di sini seperti itu. Jadi teman-teman bisa dengan mudah tracking pekerjaan apa saja sih yang sudah mendekati deadline, lalu di sini juga bisa otomatis diganti dan menyesuaikan data yang sudah ada di masing-masing sheet bulanan. Kurang lebih itu untuk template project manajemennya. Teman-teman bisa explore, ada beragam fitur yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Saya juga terbuka kalau teman-teman yang menggunakan template ini butuh disesuaikan ulang berdasarkan kebutuhan masing-masing, boleh kontak saya untuk penyesuaian ulangnya. Untuk template ini sudah bisa teman-teman beli lewat link yang ada di deskripsi video ini. Nantinya jika ada kendala dalam penggunaan template ini bisa langsung kontak saya di sosial media yang tertera.